Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Senang ya pada pagi hari ini kita dapat bersekutu bersama. Kita sungguh mengucap syukur. Kita akan memulai hari kita, akan memulai persekutuan pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa untuk memulai persekutuan doa pagi hari ini. Ya Allah yang maha mulia, sungguh besar kasih setiamu yang kami rasakan. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, dan membimbing kami. Terima kasih karena pagi ini kami bisa bersekutu bersama di persekutuan doa. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati dari awal hingga akhir. Arahkanlah hati kami ya Tuhan, agar puji-pujian yang kami nyanyikan menyenangkan Engkau. Engkau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan, dan Engkau mendengarkan doa-doa yang akan kami panjatkan. Kami berdoa untuk Bapak Theo yang sebentar lagi akan menyampaikan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memenuhi lidah bibirnya, supaya yang disampaikan sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu. Kami juga memohon supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti, tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, suci kuduskan hati kami. Dan kiranya gadget dan internet yang kami pergunakan juga dapat berjalan dengan lancar.
Kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Theo, mari kita pujikan pujian mengenalmu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Theo. Baik, rekan-rekan, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapak yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa bersekutu pagi hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan yang masih di komunitas harapan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami sepanjang hari ini, juga untuk firman Tuhan yang renungkan bersama-sama, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa memahaminya dan bisa jadikan perenungan kami ini bermanfaat, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Ya, Bapak Ibu, kita pagi ini akan merenungkan tentang ibadah yang memuliakan dan berkenan bagi Tuhan kita. Kita akan menggunakan Yesaya 6 ayat 1 sampai 9 sebagai referensi dari bacaan kita, tapi akan ada ayat-ayat lain juga ya yang akan kita bahas dan diskusikan. Nanti mohon kesediaan teman-teman untuk bisa ikut rembukan untuk menjawab, untuk diskusi ya. Jadi boleh nanti yang mau diskusi, yang mau menjawab di unmute dan kita berdialog. Nah, dialog ini kan bahasa Inggris, kalau ditulisnya dialog gue. Dia ngomong, lo ngomong, gue ngomong gitu. Jadi kepengennya kita semua nanti ya, saling mengisi, saling melengkapi. Nah, ayo kita mulai. Kita akan mulai dengan menanyakan suatu pertanyaan. Silahkan yang mau menjawab. Mengapa kita beribadah? Menurut teman-teman, setiap minggu kita ibadah, alasannya apa nih? Yang mau turun rembuk, boleh unmute, boleh menjawab. Ada alasan kenapa kita kalau hari Minggu beribadah? Supaya saling menguatkan. Katanya kalau areng dipisahin mati. Ya, terima kasih, Oma. Ada lagi jawaban yang lain? Satu lagi mungkin. Kenapa kok kita beribadah? Karena Tuhan menyuruh kita untuk beribadah. Karena itu perintah Tuhan. Oke, boleh dilanjut. Jadi benar ya jawaban dari Oma, jawaban dari Yaya, ya tentu semua tahu kenapa kok kita tiap minggu beribadah, karena itu yang membuat kita termotivasi, rajin, konsisten untuk beribadah. Nah, kita mau membaca dari Mazmur 29 ayat 2. Salah seorang boleh tolong bacakan. Mazmur 29 ayat 2. Saya, Pak. Ya, Mazmur silakan. 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, Mazmur ini mengingatkan bahwa ya kemuliaan itu ya memang milik Tuhan ya. Jadi ibadah itu kesempatan kita untuk menunjukkan bagaimana kita memuliakan Tuhan kita. Karena dialah yang kudus, kepada dialah kita bersujud, dia adalah pencipta alam semesta. Kita baca satu lagi dari Wahyu 4 ayat 11. Saya baca ya, Pak. Ya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, jadi ayat ini juga menguatkan apa yang tadi kita sudah diskusikan, karena Tuhan itu memang ya pencipta semuanya, segala sesuatu itu ada karena Tuhan gitu. Jadi kita ibadah itu salah satunya adalah merespons Tuhan itu siapa gitu. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu yang layak untuk dimuliakan ya. Ini adalah peluang ya untuk kita menunjukkan ucapan syukur kita datang kepadanya. Jadi ibadah itu selain kitanya juga tadi sebagai domba itu kan memang kalau terpisah domba itu sasar gitu. Tadi dibilang ini areng itu perlu saling membakar, saling menguatkan gitu. Kalau enggak ya mati ya kalau sendirian. Jadi ibadah itu kitanya merasakan manfaatnya, tapi ibadah itu juga adalah respon terhadap Tuhan pencipta alam semesta itu.
kita juga mau membaca dari Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Bagaimana ibadah itu adalah wujud ketaatan kita dan kasih kita kepada Tuhan kita. Silakan. Ulangan 6 ayat 13. Ada yang bisa membacakan? Ya, saya baca ya. Ya, silakan. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat ini mengingatkan beribadah itu ya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita menyatakan ya dan tidak, itu juga harus memuliakan Tuhan ya, jadinya ya. Kita membawa nama Tuhan. Jadi kepada Tuhan itu adalah sosok yang harus kita takuti. Jangan takut sama manusia, tapi takut sama Tuhan. Justru Tuhan itu ada di pihak kita. Nah, kita beribadah itu adalah wujud ketaatan kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan kita, memuliakan Dia. Matius 22 ayat 37 sampai 38 saya bacakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, di sini kita diingatkan bahwa yang pertama itu memang ya mengasihi Tuhan ya. Jadi ibadah itu karena kita mengasihi Tuhan kita. Jadi ibadah yang terutama adalah merupakan respons terhadap Tuhan itu siapa, dan karena kita menunjukkan ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Tadi Ayah bilang bahwa ibadah itu kan memang perintah Tuhan gitu kita untuk beribadah. Dan beribadah itu hanya kepadanya. Jadi ibadah itu bukan tentang kita. Jadi kita jangan menuntut maunya gini, maunya gitu, karena ibadah itu justru tentang Tuhan, bukan tentang kita. Nah, kita mau berikutnya membahas dari Yesaya. Ada 7 tahapan saat kita ibadah yang idealnya ada. Ya, kita akan langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ini disebutnya revelation. Revelation ini kita baca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 3a. Kita lihat bagaimana di revelation, kalau bahasa Indonesianya kan revelation itu pengungkapan ya, bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Kita baca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 3a. Boleh salah satu membacakan? Ada yang bisa tolong bacakan Yesaya 6 ayat 1 sampai 3a. Saya baca ya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terima kasih. Jadi memang kalau kita bahas liturgi, Yesaya ini Yesaya 6 ya, sering dikutip karena tahapan-tahapannya digambarkan dengan sangat baik, sangat jelas. Di mana di awal itu seperti yang sering kali dikhotbahkan juga di mimbar, Tuhan itu hadir gitu. Sudah hadir pada waktu kita datang, ya ada Tuhan di situ. Dan Tuhan itu kudus gitu. Tuhan duduk di tahtanya, dikatakan di ayat 1. Tuhan itu adalah pusat ibadah. Jadi sekali lagi, yang menjadi pusat ibadah adalah Tuhan, bukan kitanya.
Dan kalau kita belajar dari para serafim itu, mereka terus-menerus berseru ya, bersama-sama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, di ayat yang ketiga. Nah, saat kita datang ke ibadah, apakah kita sudah sadar bagaimana kudusnya Tuhan? Gitu. Ya, jadi kita harus memahami kita datang untuk menghadap di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, yang duduk di tahta, yang merupakan pusat ibadah Tuhan kita. Ini tahap yang pertama, revelation. Pengungkapan tentang kudusnya Tuhan yang hadir di dalam ibadah itu sendiri, memulai segalanya. Yang kedua, adoration. Ya, ini kita akan baca dari Yesaya 6, ayat 3b sampai 4. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mulai dari seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tadi seruan dari serafim, seorang kepada seorang. Lalu ayat 4-nya, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan atap. Jadi serafim itu menunjukkan adoration. Orang yang adore orang lain itu memuja ya. Jadi adoration itu pemujaan. Bagaimana ada sosok yang begitu memukau sehingga kita itu tidak bisa tidak selain menyampaikan pemujaan kita. Nah, jadi di ibadah itu tahapan yang kedua adalah penyembahan yang sejati. Menyembah, merespons kehadiran Tuhan tadi. Jadi ibadah itu bukan pada saat di tahapan adoration, pemujaan itu bukannya kita manggil Tuhan supaya datang, tapi Tuhan itu sudah hadir dari awal, dan Tuhan itu kudus, sehingga tidak bisa tidak kita adalah melakukan penyembahan ya, yang sejati, yang tulus. Nah, saat kita ibadah, yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sudah datang ke ibadah itu dengan hati yang benar. Bahwa ibadah itu bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar seremonial atau ritual yang kita jalankan setiap minggu. Nah, yang ketiga, kita baca dari Yesaya 6 ayat 5. Tolong salah seorang untuk membaca Yesaya 6 ayat 5. Ini kita bicara tentang confession ya, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Silakan. Ada yang bisa tolong bacakan Yesaya 6 ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, di tahap yang ketiga ini confession ya. Confession itu pengakuan dosa. Kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus, yang membuat kita tidak bisa lain selain menyembah Dia. Apalagi kita sadar keadaan kita gitu ya, bahwa kita itu najis, kita itu melakukan dosa itu nggak cuma setiap hari, tapi dalam satu hari nggak kehitung gitu. Berapa kali kita melakukan dosa ya. Kalau kita self aware gitu, kita punya kesadaran diri. Nah, di sini kita bisa belajar dari Yesaya, dia merasa bahwa ya celakalah dia, ya celakalah aku, celakalah kita semua, karena kita datang ke sosok yang demikian kudus, yang akan mengungkap bahwa kita tuh sebenarnya nggak layak untuk datang ke hadiratnya. Nah, kita saat datang ke ibadah, sudahkah kita membuka hati bahwa ya inilah kesempatan kita datang untuk bertobat ya, untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, bahwa kita itu tidak layak di hadapannya. Jadi tahapan yang ketiga itu adalah confession, pengakuan dosa. Tahapan yang keempat adalah expiation ya, expiation atau kadang disebutnya reconciliation. Saya senang pakai expiation soalnya supaya ngingetnya gampang ya. Yang keempat ini kalau disingkat jadi praise. Praise itu R-nya revelation tadi,
adoration, kemudian ada confession, dan yang keempat expiation. Di sini kita mengalami pengampunan Tuhan. Sebenarnya kenapa kita merespons doa syafaat itu dengan Bapa kami pada saat kita ada di liturgi, karena dulunya enggak tuh pengharapannya. Tapi terus akhirnya kita putuskan kita akan merespons dengan doa Bapa kami. Dan ini dilakukan bukan sekedar hafalan, tapi kita harus ya sungguh-sungguh menghayati. Karena di situ doa itu kan lengkap ya. Kita diingatkan untuk mengakui dosa kita, sehingga tahapan confession itu pun ya kita lalui. Karena kalau tidak direspons dengan doa Bapa kami, kadang-kadang yang tugas doa syafaat lupa ya, jadi keskip nih confessionnya, pengakuan dosanya. Nah, dengan kita merespons dengan doa Bapa kami, pasti tahapan itu kita lalui. Dan kita siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Kita baca Yesaya 6 ayat 7, silahkan. Ayat ke-6 dan ke-7, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 ya. Saya boleh baca, Pak Theo. Silakan Pak Edi. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ya, Yesaya mengalami rekonsiliasi atau pengampunan dosa, penebusan ya, expiation itu artinya penebusan. Jadi Tuhan mengungkap dosa, tapi juga mengampuni dan memurnikan. Nah, ini adalah kesempatan yang baik pada saat kita ibadah untuk mendapatkan pengampunan dan kembali dimurnikan. Nah, saat kita datang ke ibadah, ini kesempatan untuk kita mengalami pemulihan, sehingga pulang mestinya kita lebih ringan ya. Jangan sampai kita pulang tetap membawa beban, masih merasa kita adalah orang yang berdosa gitu. Nah, kita memang orang yang berdosa, tapi kita orang berdosa yang sudah diampuni dan dimurnikan oleh Tuhan kita. Tahap yang berikutnya adalah proclamation. Jadi saya kalau nginget-nginget ketujuh tahapan ini adalah res pidisi, gitu, ya, res pidisi. Yang kelimanya adalah proclamation. Tuhan berfirman di sini. Kita akan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh ya pelayan firman ya. Pada saat ibadah kita baca dari Yesaya 6 ayat 8a. Saya bacakan buat kita sekalian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, kita berhenti di 8a itu. Pada saat kita mendengar firman, ya kita mesti memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ini adalah proclamation dari Tuhan kita sendiri. Ya, firman yang Dia sampaikan kepada kita saat kita datang ke ibadah itu. Ya, Tuhan bertanya di sini, siapa yang akan kuutus? Tuhan berbicara kepada hati kita yang harus siap untuk mendengar, dan kita harus membuka hati. Nah, sudahkah kita membuka hati untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita saat kita datang kepada ibadah? Sekali lagi, ibadah bukan tentang kita, jadi bukan apa yang kita mau dengar, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, tapi kita mesti memperhatikan, mendengarkan dengan seksama apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, inilah yang Tuhan proklamasikan kepada kita saat kita mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, kita perlu merespons tentunya di tahapan ke-6. Kita merespons apa yang sudah Tuhan proklamasikan kepada kita, apa yang Tuhan sampaikan. Ini di Yesaya 6 ayat 8b. Nah, silakan salah satu untuk membaca Yesaya 6 ayat 8b. Boleh ayat 8 secara keseluruhan dibaca lagi juga boleh. Silahkan. Saya baca ya. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka tautku, ini aku, utuslah aku. Ya. Nah, saat di tahapan ini kita
mendedikasikan ya, hati kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita, talenta yang sudah Tuhan karuniakan pada kita. Kita siap untuk merespons apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ibadah, kita siap merespons dengan positif. Ya, kami siap Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Ibadah itu tidak berhenti di adoration aja. Ya, bahwa kita menyembah Tuhan, kita mengakui figur yang sangat memukau gitu. Kita memuja Tuhan, tapi kita juga harus menunjukkan ketaatan kita merespons apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Nah, sudah siapkah kita untuk merespons ini aku Tuhan dalam kehidupan kita saat kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan dan meresponsnya. Dan tahapan yang terakhir adalah mission ya. Mission ini adalah kehidupan Tuhan. Di dalam ibadah itu pasti diakhiri dengan ya berkat Tuhan dan pengutusan kita kembali ke kehidupan kita, ya, meninggalkan gereja, pulang ke rumah masing-masing, ke masyarakat, melakukan aktivitas kita. Nah, Yesaya 6 ayat 9 ini saya bacakan, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah pada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ya, kita mau menyoroti pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Kalau kita beribadah dengan tulus, ini bukan cuma ritual, bukan cuma sekedar rutinitas, kita akan kembali itu dengan suatu misi. Kita meninggalkan ibadah itu siap untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, seharusnya saat kita kembali ke dalam kehidupan kita, kita membawa dampak setelah pulang dari ibadah dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita sudah dengar, kita respons, kita menyatakan kesiapan kita, dan inilah saatnya kita menjalankan misi tersebut. Jadi diakhiri dengan commission. Sekali lagi, grace PDC ini ada ya, revelation, ada adoration, ada confession, kemudian ada expiation tadi, ya 4 yang pertama. Kemudian PDC-nya ada proclamation, ada dedication, dan ada commission. Itulah 7 tahapan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini semua saya sebut sebagai tahap 1 lah dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Jadi ini bicara tentang why-nya kebanyakan, ya. Why-nya dan juga how-nya. Nah, kemudian aplikasinya gimana nih? Kan ibadah itu ada peran-perannya. Kita akan menganalogikan ibadah itu sebagai suatu drama. Sebelumnya saya simpulkan sekali lagi ya dari yang bagian pertama ini. Pertama, kita menyadari kehadirannya yang kudus. Kedua, kita menyembah dengan hati yang murni. Kita melakukan penyembahan yang tulus. Kita mengakui dosa kita di tahapan yang ketiga, bahwa kita tidak layak sebenarnya untuk hadir di hadapannya. Tapi di tahapan 4 kita menerima pengampunannya dan dimurnikan. Di tahap kelima kita mendengarkan apa yang Tuhan tidak sampaikan kepada kita. Di tahap keenam kita merespon, ya kita menyatakan kesiapan kita. Dan di tahapan yang terakhir kita harus melaksanakan. Ini tahap 1. Di tahap kedua kita akan menganalogikan ibadah itu sebagai suatu drama. Gitu. Jadi ada plotnya, tadi plotnya 7 tahapan itu, tapi juga ada peran-perannya di dalam ibadah. Nah, kita mulai peran yang pertama. Di dalam suatu drama itu biasanya ada sutradara yang menginspirasi. Kalau menurut teman-teman, di dalam ibadah itu siapa yang menjadi sutradaranya? Ada yang mau merespons, mencoba menjawab, siapa kira-kira sutradara dari suatu ibadah? Liturgosnya apa? Iya, jadi ya yang memimpin di depan itu akan menjadi sutradaranya yang menginspirasi. Ya pembawa firman, ya liturgos. Nah, liturgos itu sebenarnya punya posisi dari awal sampai akhir ya untuk menggiring atau
memberikan guideline supaya 7 tahapan itu bisa dilalui dengan komplit gitu. Dan supaya ibadah itu berkenan, ya sutradara itu sendiri juga harus menginspirasi. Kita akan baca beberapa ayat di sini, 1 Korintus 14 ayat 40. Silakan salah seorang untuk membacakan. Satu Korintus 14 ayat 40. Saya Pak, 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, kenapa perlu ada sutradara yang menginspirasi supaya semuanya berjalan dengan teratur, dengan hikmat. Karena memang ya ini perintah Tuhan ya. Jadi ibadah itu jangan semaunya kita gitu. Seenaknya kita mau bikin seperti ini, seperti itu gitu. Tetapi ada liturginya memang harus kita jalankan karena ibadah itu memang ada tahapan-tahapannya yang berkenan, yang ideal itu gimana. Nah, kita akan membaca juga dari Kolose 3 ayat 16. Silahkan salah satu membaca. Cukup panjang ini. Kolose 3 ayat 16. Saya baca ya. Hendaklah perkataan Kristus dalam diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ya, jadi perkataan Kristus diam di antara kita sekalian, ada hikmat yang kita peroleh daripadanya, dan di dalam ibadah ini kita juga sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, mengucap syukur ya. Nah, tentunya ini semua butuh persiapan ya, supaya bisa menginspirasi. Itulah butuhnya si sutradara melakukan persiapannya, baik pembawa firman tadi maupun liturgos itu mesti latihan, mempersiapkan diri dengan baik, milih lagu yang tepat, kira-kira temanya apa, supaya memberikan reinforcement ya, pesan itu bisa sampai apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada jemaat saat itu. Karena menyanyi itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan berdampak ya kepada jiwa kita, bahkan mempersiapkan diri kita untuk merespons firman Tuhan dengan lebih baik, lebih mengarahkan diri kepada penyembahan yang berkenan. Dan di ayat yang ketiga kita baca dari Nehemia 8 ayat 8. Silahkan salah satu baca. Ya. Saya baca ya Pak. Ya. Nehemia 8 ayat 8. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebatai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, dan Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Ya. Jadi bagaimana firman Tuhan itu disampaikan dengan jelas oleh orang yang tepat, oleh orang-orang yang memang dipilih ya. Jadi pemimpin ibadah harus memastikan jemaat itu paham, mereka menghayati firman, bukan sekedar mengikuti rutinitas. Nah, bagaimana supaya jemaat itu terinspirasi? Tentunya ayat-ayat ini juga ada guideline yang membimbing kita untuk punya hikmat, punya pemahaman, bagaimana supaya orang-orang yang ikut ibadah ini bisa hikmat, bisa terinspirasi. Nah, harus ada empati juga dari sutradara supaya bisa menginspirasi. Kalau banyak jemaatnya yang usia lanjut, ya mungkin kalau kita berdiri, duduk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau duduk, berdiri terus, ya akan terlalu melelahkan ya untuk orang-orang yang usia lanjut. Jadi kita harus punya empati untuk menginspirasi ini ya.
sesuaikanlah dengan kebutuhan ya. Mungkin juga kita bisa menyarankan untuk yang usianya lanjut, kalau bisa saat tertentu yang memang berdirinya panjang, kita bisa bilang ya supaya mereka boleh tetap duduk aja, itu boleh juga diingatkan. Kenapa kok kita perlu persiapan? Karena tadi kita perlu mengarahkan jemaat supaya merespon firman Tuhan. Jadi jangan pilih lagunya nggak nyambung gitu ya. Nah kemudian saya lihat kebanyakan dari liturgos kita itu sudah melakukan persiapan dengan baik. Jadi karena ini perlu menginspirasi, jadi memang baiknya jemaat itu engage ya, ikut terinspirasi, ikut menyanyi ya. Jadi jangan pilih lagu yang jemaat itu nggak menguasai. Kalau misalnya ada lagu baru yang ingin diperkenalkan, ya baiknya latihan dulu sebelumnya. Sekarang kita punya teknologi, kita bisa gunakan WA ya, dikirim, nanti kita akan nyanyi lagu ini, silakan latihan, sehingga mereka bisa menyanyi dengan baik-baik. Kadang-kadang ada tim paduan suara yang mempersiapkan diri juga, sehingga bisa menginspirasi jemaat juga untuk ikut menyanyi dengan baik. Ya, jadi ibadah berjalan dengan teratur, dengan khidmat, dan nyampe gitu ke tujuan ya. Sehingga tidak ada jemaat yang karena tidak menguasai, dia nggak ikut terlibat gitu. Ya, jadi ini perlu banget persiapan, sebaiknya menyanyikan lagu yang memang jemaat itu bisa mengikutinya. Nah, untuk yang kedua, peran yang kedua, kalau sudah ada sutradara di dalam suatu drama, tentu butuh aktor, ya, dan aktor ini harus cakap memainkan perannya. Siapa yang jadi aktor di dalam ibadah? Ada yang mau coba jawab? Siapa yang menjadi aktor dalam suatu ibadah? Jemaat. Ya, jadi jemaat, pelayan ibadah yang lain, pemain musik, itu semua adalah aktor-aktor yang cakap ya memainkan perannya. Perannya boleh lanjut ke yang berikutnya. Jadi masing-masing menjalankan peran. Jemaat itu nggak hadir di situ cuma duduk nonton, karena jemaat itu bukan penonton, jemaat itu juga aktor. Nah, liturgos itu bukan aktor, jadi jangan di situ justru apa ya, kepengen menunjukkan ya kesempatan untuk manggung gitu, karena dia adalah sutradara yang menginspirasi. Justru panggungnya ini untuk para aktor nih, untuk menjalankan perannya, jadi mereka harus terlibat, mereka harus terinspirasi sehingga bisa cakap memainkan perannya masing-masing. Makanya tadi perlu dipilih lagu yang jemaat bisa menguasai sehingga semua orang bisa ikut ibadah tidak pasif. Kita baca Roma 12 ayat 1. Salah satu membacakan Roma 12 ayat 1. Ciknya ya, Theo. Ya, silakan. Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi yang berkenan itu adalah kita memberikan persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati itu kita memberikan persembahan yang hidup, jadi kita datang ke ibadah nggak pasif ya, kita menjalankan peran kita masing-masing. Kalau disuruh berdiri, ya duduk. Kemudian diminta berdoa, diminta nyanyi, ya berusaha untuk mengikuti, karena itu adalah peran kita. Jadi pemusik juga nggak semaunya sendiri ya, kadang-kadang liturgosnya memimpin, mengajak jemaat untuk berdoa gitu, atau pemain musik ini main musik sendiri mengiringi. Nah, itu tidak menjalankan perannya sebenarnya, karena bukan itu mungkin yang diharapkan oleh liturgos atau pemimpin firman, kecuali memang si pemimpin di altar itu, apa di mimbar itu
minta untuk pemusik itu mengiringi. Nah, itu dia boleh mengiringi. Soalnya kalau kaget karena ini surprise, ya, tidak diharapkan seperti itu, bisa nggak menginspirasi lagi itu. Jadi karena liturgosnya nggak siap, nggak tahu bagaimana merespons, nggak sesuai dengan apa yang sudah dia desain ya. Karena dia seharusnya adalah sutradaranya yang menginspirasi tadi. Jadi pemusik mesti yang ikut. Dan jemaat bisa mengikuti sesuai dengan ya desain dari sutradara itu. Ya. Mazmur 100 ayat 2. Mungkin saya baca. Saya baca ya. Boleh, Saya boleh, baca. boleh. Ya. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, jadi menjalankan peran kita itu harus dengan penuh sukacita ya, tidak bersungut-sungut. Kita harus melayaninya dengan sukacita. Kita datang beribadah juga dengan penuh kesadaran, bukan sekedar ritual. Kita melakukannya dengan sukacita. Jadi ya kita juga perlu menguasai lagunya tadi supaya kita bisa engage, kita bisa terlibat, kita bisa sukacita dalam mengikuti ibadah. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Silakan salah seorang yang lain untuk bacakan. Saya Pak Theo. Silakan Pak Edi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Edi. Jadi kesempatan ini kita yang sudah diberi berbagai karunia untuk bisa terlibat. Jadi siapapun pasti bisa berkontribusi di dalam ibadah sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan kasih ya. Tentu nggak semua jadi liturgos, nggak semua jadi pemain musik. Setiap orang punya karunia-karunia khusus. Tapi pasti ada kesempatan untuk kita bisa berkontribusi untuk terlibat di dalam pelayanan ibadah. Inilah kesempatan kita melayani, memuliakan Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan berarti kita yang melayani juga harus tahu peran kita masing-masing, harus latihan supaya apa yang kita sampaikan itu bisa membuat yang lainnya itu bisa menikmatinya. Jadi kita perlu persiapan, kita semua perlu latihan, jemaat yang datang juga aktif, tidak cuma duduk terus pulang, tapi benar-benar terlibat. Ya. Jadi penonton itu harus memberikan, jemaat itu harus memberikan persembahan yang hidup, bukan sekedar jadi penonton. Yang terakhir, kalau kita sudah ada sutradara, sudah ada aktor, nah siapa yang nonton? Berarti siapa yang menjadi penontonnya? Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, boleh kita ke slide berikutnya. Kita akan baca dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, saya baca ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, karena kita mengakui keberadaan kita tahu keputusan Tuhan, kita datang dengan taat, menunjukkan kasih kita, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, ya supaya Tuhan menikmati ibadah, kita harus menjalankannya dengan hati yang berkenan pada Tuhan juga, dengan dalam roh dan kebenaran ya, kita harus dengan hati yang benar saat mengikuti ibadah, supaya Tuhan happy melihatnya. Yang lihat jemaatnya sungguh-sungguh, nggak cuma duduk ngobrol, tapi mengikuti itu, yang nonton senang itu. Kalau setiap orang menjalankan perannya dengan apik ya, dengan baik. Kayak kita kalau nonton drama pun, kalau yang memerankan itu melakukan dengan baik, kita akan terhibur ya, kita akan menikmatinya. Nah, Tuhan juga berkenan kalau setiap orang itu menjalankan tugas
dan perannya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan tulus, dengan hati yang Amos 5 ayat 21 sampai 23. Saya baca ya Pak Theo. Ya. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan rayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban-korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya, ini yang perlu kita hindari, jangan sampai ya Tuhan itu tidak senang dengan ibadah yang kita jalankan, bahkan justru mengharapkan ini kalau bisa jauh-jauh deh, gitu. Ya, karena tidak berkenan dengan nyanyian-nyanyianmu, dengan persembahanmu, gitu. Karena kita melakukannya hanya sekedar formalitas, kita tidak menjalankan ibadah dengan hati yang benar. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita hindari. Kita sudah diingatkan. Nah, Roma 11 ayat 36, saya baca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi seluruh ibadah ini pusatnya adalah Tuhan, berpusat pada Tuhan. Tuhan sudah hadir sejak awal dan Tuhan adalah yang utama ya dalam keputusannya. Jadi kita ingin supaya Tuhan berkenan. Marilah kita menjalankan ibadah dengan baik, dengan benar, sehingga ibadah kita berkenan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih, saudara-saudara. Mungkin ini ada satu slide lagi sih, berikutnya yang rangkuman ya, rekapan untuk yang tahap kedua ini. Jadi ketiga ayat ini sebenarnya bicara tentang hal yang sama. Mereka mengutip Yesaya 29 ayat 13, saya bacakan Yesaya 29 ayat 13 aja ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada, dan ibadah yang mereka lakukan kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Jadi jangan ibadah itu sekedar rutinitas atau formalitas tadi, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan kesempatan untuk kita pentas, gitu ya, untuk menunjukkan kebolehan kita, tetapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Dia, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibadah bukan acara seremonial, pelayanan yang membutuhkan keteraturan, tanggung jawab, latihan, dan lakukan dengan hati yang benar agar Tuhan. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih Pak Theo untuk renungan firman Tuhannya. Mari kita mau beribadah yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama. Pokok-pokok doa dapat ditayangkan untuk mengingatkan kita. Kemarin udah di-share ya di grup berbakti. Ya, sebelum kita berdoa syafaat bersama, mari kita naikkan pujian dari PPR 1 nomor 104, adakanlah waktu. Untuk berolehnya
bersama, nanti akan ditutup oleh pendeta EDSS. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, pikirkan dan katakan, semuanya menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat terbaik, terindah, yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.